Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Semoga damai Natal senantiasa kita nikmati di dalam kehidupan kita. Bersama-sama pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi perenungan kita menjalani hari ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dalam banyak hal Engkau selalu memperkenankan kami untuk masih bisa menghirup udara yang segar di pagi ini, dan kami sungguh menikmati itu. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kami mengawali seluruh aktivitas hari ini. Ini akan menjadi kekuatan dan semangat kami, pengharapan kami dalam menjalani hari hidup yang masih Tuhan perkenankan bagi kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah aku sehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Amin. Tema dari perenungan kita saat ini ialah jangan menghina hamba Tuhan. Jangan menghina hamba Tuhan. Kedaulatan Tuhan itu tidak bisa dihalangi oleh siapapun dan oleh kuasa apapun. Ukuran manusia tidak dapat menjadi standar untuk menilai apalagi menolak keputusan Tuhan. Kuasa Allah dapat dinyatakan dalam berbagai situasi dan dalam berbagai bentuk menurut kehendaknya. Demikian juga untuk menyatakan mujizatnya. Dia dapat melakukannya melalui siapa saja yang dikehendakinya. Peristiwa yang terjadi di Yeriko menjadi salah satu bukti penegasan bahwa Tuhan menunjuk Elisa untuk menggantikan Elia. Elisa dicemooh oleh anak-anak, dan tentu yang dimaksudkan adalah anak-anak remaja dan mungkin juga pemuda yang tentu sudah dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Di ayat 23 dikatakan, naiklah botak. Ini adalah ungkapan yang sangat merendahkan martabat, bahkan penghinaan bagi seorang nabi Tuhan. Padahal Elisa baru saja melakukan mujizat di Yeriko dengan mengubah air yang sering mengakibatkan keguguran bayi diubah menjadi air yang menyehatkan. Inilah bukti bahwa Elisa adalah nabi yang ditetapkan oleh Allah sendiri dan dipakainya untuk menyatakan kuasanya. Penanganan yang dilakukan oleh Elisa sangat sederhana, yaitu hanya dengan garam di ayatnya yang ke-20. Tapi dengan kuasa Allah yang menyertainya, lalu Elisa mendoakan garam tersebut dan melemparkannya ke mata air kota Yeriko. Dalam sekejap, air tercemar berubah menjadi air yang bersih. Sejak saat itu, tidak pernah terjadi keguguran atau kematian bayi lagi yang disebabkan oleh air yang tercemar itu.
Inilah dua tantangan dalam pelayanan Elisa yang kemudian dapat diatasi dengan baik karena penyertaan Tuhan. Dan para pencemooh utusan Allah itu harus menanggung risiko. Elisa berbalik dan mengutuk mereka atas nama Tuhan. Dan akhirnya terjadi peristiwa yang mengerikan. 2 ekor beruang keluar dari hutan dan mencabik-cabik 42 orang anak. Tidak jarang kita melihat dan mendengar orang-orang yang sengaja melawan kehendak Tuhan. Seperti yang dialami dalam pelayanan Elisa. Para hamba Tuhan sering mendapat cemoohan, hinaan ketika berbicara, apalagi jika ia menegur orang-orang yang masih terus dalam perbuatan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Padahal itulah yang seharusnya menjadi sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan melalui para hamba Tuhan yang dipakai untuk menegur kesalahan-kesalahan kita, menegur perbuatan dosa kita. Karena itu akan semakin memperlengkapi kita untuk kembali memperbaiki diri dan terus bertumbuh dalam iman untuk semakin serupa dengan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak hanya menjanjikan berkat, namun Dia juga menegaskan penghukuman bagi mereka yang menghina hamba Tuhan, bagi mereka yang tetap hidup dalam dosa. Karena itu, jangan menghina hamba Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh diperkenankan untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini yang akan terus menjadi perenungan bagi kami dalam menjalani hari hidup yang Tuhan perkenankan kepada kami. Firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami untuk hidup saling menghargai satu dengan yang lain dan bisa memaknai bahwa setiap orang yang Tuhan kenan bisa dipakai menjadi alat untuk mengomentari kami, untuk menegur kami, menasihati kami, agar kami selalu diperlengkapi dan semakin bertumbuh di dalam iman. Tuhan, berdoa bagi seluruh umat-Mu dimanapun berada, berkatilah kiranya dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada masing-masing kami. Dalam berbagai hal yang kami pikul, berbagai hal yang menjadi tanggung jawab kami, kadang berat, kadang menjadi beban. Namun hanya kepada Tuhanlah kami bisa bersandar, hanya Tuhanlah andalan kami, yang akan senantiasa memberikan kami kekuatan, kemampuan, untuk menjalani semuanya itu. Dan ajar kami untuk sanggup memaknai penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, berkatilah orang tua kami yang selalu mengecap kasih Tuhan melalui masa-masa lansia yang mereka sedang lalui. Terima kasih untuk keberadaan mereka ya Tuhan. Engkau senantiasa melawat mereka, melindungi, karena mereka sangat merindukan lawatan Tuhan. Untuk selalu hidup berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Berkati setiap hamba-Mu, umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam pergumulan masing-masing, sakit penyakit, soal finansial, soal biaya sekolah, biaya hidup, dan lain sebagainya. Tuhan melihat kami semua, Tuhan menolong kami, menyertai kami, sehingga apapun itu, kami bisa melaluinya, karena Tuhan memampukan kami, Tuhan mengaruniakan kami hikmat, untuk bisa mengelola emosi kami, mengelola pikiran kami dengan benar, sehingga dapat terarah ke jalan yang Tuhan
kehendaki. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Berkati kami Tuhan, karuniakan kami hikmat dan kesehatan yang baik, agar itu menjadi kemampuan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini kami yang datang kepadamu. Mohon ampun untuk segala hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kami berdoa dalam Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian perenungan kita pagi ini. Tuhan selalu memberkati kita. Salam.